Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Dengan kesedihan, kecemasan, dan rasa penasaran ya. Sesedih kita ditinggalkan oleh sang kapten tanpa ban kapten, yaitu Inigo Martinez. Sangat berasa, masih berasa banget ya secara teknis, secara dia masih tersimpan lah, dia pasti tersimpan selalu sebagai legend untuk Barcelona di hati para culers, itu gue yakin ya. Setegang yang terjadi antara Ter Stegen dan Barcelona ya, sepenasaran Barcelona akan seperti apa nanti ke depannya ya, dengan Ter Stegen, dengan pemain rekrutan terbaru, dan Barcelona juga akan berhadapan dengan pendaftaran atau registrasi pemain buat La Liga. Jadi ini akan gue bahas ya. Yang pertama gue akan bahas pindahnya Inigo Martinez. Ini singkat sih, kemarin udah gue kulitin panjang lebar. Inigo Martinez ke Al Nassr yang gak ada angin, gak ada hujan, tidak bisa ditebak, tiba-tiba langsung pindah. Dan Ter Stegen ya tentunya nih gue akan bahas juga, karena Stegen baru saja mengeluarkan statement. Ada beberapa poin yang berhasil diklarifikasi, ada juga yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan ya buat culers, buat Barcelona, buat penikmat sepak bola juga. Nah, yang terakhir gue akan membedah jadi antara pihak Ter Stegen, Barcelona, dan juga para fans. Karena apapun yang terjadi itu sedikit banyak ada pengaruh dari media yang blow up tentang Stegen dan Barcelona. Jadi mungkin gue ketika mengeluarkan pendapat ada yang relate atau ada yang setuju, ada yang enggak, ya silahkan. Oke, itu yang akan gue bahas tentunya. Tapi sebelumnya jangan lupa absen dulu. Gue mau ngucapin terima kasih yang nonton video ini, yang udah subscribe, yang belum silahkan di subscribe channel ini. Semoga kalian suka. Yang udah like, komen, terima kasih. Yang udah share, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih sekolah atau kuliah semoga diberikan nilai yang bagus biar diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Ya, yang lagi di luar Indonesia semoga semua semakin sehat dan semakin sukses. Oke, Vamos, let's go, langsung aja. Inigo Martinez dulu ya, sebelum Ter Stegen. Ter Stegen seru nih menurut gue minta pendapat kalian nih ya ke Inigo Martinez. Jadi kita memang udah harus move on. Kita ditampar oleh kenyataan, ditinggal oleh seorang, menurut gue Inigo Martinez ini seorang kapten tanpa ban kapten. Ya, seorang, bahkan di antara seluruh pemain Barcelona, dia adalah orang yang nomor 1 secara ranking yang mengerti cara atau sistem Hansi Flick. Ya, bagaimana Hansi Flick melakukan high risk football ya, dengan offside trap, dengan high defensive line, dengan high press, dengan ball position. Ya, ini orang yang bisa build up dari bawah, ini orang yang menang duel bola udara paling banyak ya di La Liga. Duel won-nya dia paling banyak di antara back-back Barcelona juga, mau jalur udara, jalur darat. Inigo ini salah satu yang terbaik ya di La Liga dan di Barcelona gitu. Dan ya udah, gua mungkin kalau lu yang penasaran bagaimana feel seorang fans Barcelona atau apa aja yang dirasakan, yang terjadi ketika terjadinya pelepasan Inigo Martinez, bisa nonton di episode sebelumnya. Nah, mungkin gue memberikan pertanyaan biar lu move on. Biar lu move on, atau justru ini pertanyaan makin gak move on. Gini deh ya, patah tumbuh hilang berganti. Kalau ya, lu lebih pilih mana? Inigo Martinez tetap stay di Barcelona, tapi Barcelona tidak bisa merekrut beberapa pemain, di antaranya adalah Marcus Rashford. Ya, atau lu lebih pilih Marcus Rashford dan beberapa pemain lain datang ke Barcelona, tapi Inigo pergi. Udah, sesimpel itu, silakan kalian jawab. Lu lebih rela dan lebih ikhlas mana? Inigo stay tapi pemain nggak bisa didaftarkan dan nggak ada pemain kayak Rashford datang ke Barcelona, ya? Atau Inigo pergi, pemain yang
baru datang ke Barcelona seperti Johan Garcia dan Marcus Rashford. Itu ya, walaupun gue tahu di lubuk hati lu paling bilang, kenapa bukan Araujo? Kenapa bukan Frenkie de Jong yang dijual? Kenapa bukan Ter Stegen? Gitu ya. Inilah yang gue bilang, kesatria kadang bukan orang yang hanya memenangkan pertempuran ya, tapi kesatria adalah orang yang siap atau rela mundur demi hal yang terbaik. Itulah Inigo Martinez. Ya teman-teman, di usia dia mungkin tidak muda lagi, di Eropa 35 tahun, ya dia memilih ketika peak perform, ketika menampilkan kualitas permainan yang luar biasa, dia memilih untuk pindah. Ya di tahun ini ya, dia memilih untuk pindah ketika dia berada di posisi yang bagus, tuh lebih legend sih daripada lo ntar di tahun depan mungkin alot atau mainnya lagi jelek atau banyak blunder. Yang mending sekarang ya, sisi positifnya itu aja sih. Ini juga buat nyenengin hati gue. Nah, sekarang kita ke Ter Stegen. Ya, nih kita ke Ter Stegen. Ter Stegen baru saja membuat klarifikasi di akun sosial medianya ya, terutama di Instagram. Ya, ini gue mau disclaimer dulu buat kalian yang belum mengerti atau belum baca kasus Ter Stegen dan Barcelona. Jadi Barcelona itu meminta Ter Stegen untuk menandatangani ya rilis atau menandatangani bagaimana proses atau hasil tes medis. Ya kenapa? Karena kalau lebih dari 3 bulan Barcelona lebih mudah untuk menggeser Ter Stegen dan mendaftarkan beberapa pemain baru. Ya, itu kalau lebih dari 3 bulan. Karena Barcelona menganggap Ter Stegen ini ketika dioperasi, itu operasinya itu ketika berjalan lancar dan fase pemulihannya adalah 4 bulan lebih. Ya, jadi kalau Ter Stegen tanda tangan, Barcelona berpikir rilis keluar penyembuhannya kapan, dan dengan gampang atau dengan kemenangan Barcelona, kalau diversusin sama Ter Stegen itu lebih mudah untuk menggeser Ter Stegen dan regis pemain baru. Nah, sementara dari Ter Stegen sebelumnya itu memang hanya diam. Ya, hanya media-media aja yang cuap-cuap bahwa mengatakan Ter Stegen ini akan sembuh dalam waktu 3 bulan. Ya. Dan gue juga lupa apakah Stegen pernah mengeluarkan statement, gue cuma cedera 3 bulan gitu. Tapi gue gak mau tanda tanganin. Kenapa? Karena kalau gue tanda tanganin, ini jadi konsumsi publik dan gue gak mau gitu berita ini disebar. Kalau mau khusus intern aja gitu. Karena mungkin dari pihak Ter Stegen juga tahu gitu kalau Barcelona tuh ketika mau geser pemain, ya manajemen nih kalau mau geser pemain ada aja ulah-ulahnya gitu. Jadi Ter Stegen diam dan bola liar diangkat media. Inti atau topik besarnya adalah yang kalau kalian baca di media, Barcelona pengen Ter Stegen tanda tangan untuk merilis proses penyembuhan. Ya, mau berapa bulan kayak yang penting tanda tangan, karena Barcelona memprediksikan itu bakal sembuh 4 bulan lebih. Ya, sementara ada juga berita yang bilang Ter Stegen nggak mau tanda tangan. Kenapa? Karena ya Ter Stegen mau ngamanin posisinya. Kalau dia tanda tangan, dia bakal kegeser. Mending Ter Stegen up di media, terus dia bilang bahwa gue hanya 3 bulan gitu. Dan masih bisa untuk bergabung bersama Barcelona di musim ini. Itu berita yang beredar. Nah, setelah lama berjalan, Ter Stegen jadi bulan-bulanan, Ter Stegen jadi dihantam culers gitu, dihantam media. Akhirnya Ter Stegen buka suara melalui Instagram. Nih gua bacain mungkin ya. Ini versi Inggrisnya aja ya. Inggrisnya juga English Translate nih kayaknya, nih bukan yang udah dipelajarin. Ter Stegen mengatakan seperti ini. Beberapa bulan terakhir ini sangat sulit bagi saya, baik secara fisik maupun pribadi. Seperti pemain lainnya, setelah mengalami cedera, prioritas utama saya adalah selalu kembali ke lapangan sesegera mungkin. Ya, termotivasi oleh keinginan untuk membantu tim dan melakukan apa yang paling disukai, yaitu berkompetisi.
Dalam beberapa minggu terakhir, banyak hal yang telah dikatakan tentang saya, beberapa di antaranya sama sekali tidak berdasar. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk menyampaikan versi saya tentang kejadian tersebut dengan hormat. Namun jelas, keputusan untuk menjalani operasi dibuat setelah berkonsultasi dengan tenaga medis profesional dan disetujui sepenuhnya oleh pihak klub. Dan selalu dengan niat untuk memprioritaskan kesehatan dan karir olahraga jangka panjang saya yang tentu saja sepenuhnya selaras dengan Barcelona. Agar saya dapat kembali bermain sesegera mungkin dan terus memenangkan trofi. Selain itu, saya mengumumkan secara terbuka waktu pemulihan minimum saya yang diperlukan setelah itu yang telah dikomunikasikan kepada saya oleh para ahli terkemuka dan selalu berkoordinasi dengan klub. Jadi, tar aja. Oke. Saya juga ingin mengklarifikasi dan menanggapi spekulasi tertentu bahwa semua penandatanganan kontrak dan perpanjangan kontrak klub telah diselesaikan sebelum operasi saya. Ya, dan oleh karena itu saya tidak pernah menganggap bahwa keadaan saya yang tidak menguntungkan akibat operasi baru yang harus saya jalani akan diperlukan untuk pendaftaran rekan-rekan yang sangat saya hormati dan dinantikan untuk berbagi di ruang ganti dengannya selama beberapa musim ke depan nanti. Ya. Lalu, interpretasi alternatif apapun terasa tidak adil dan tidak akurat bagi saya. Sepanjang karir saya selalu berusaha untuk bersikap profesional, hormat, dan berkomitmen terhadap rencana yang saya wakili. Saya memiliki rasa sayang yang sangat mendalam kepada Barcelona FC, kota ini dan para Culers, pendukung Barcelona, yang telah mendukung saya selama bertahun-tahun. Komitmen terhadap klub ini dan itu mutlak. Saya memahami bahwa momen-momen sulit ini dapat menimbulkan ketegangan, tetapi saya percaya bahwa dialog dan tanggung jawab kita dapat menyelesaikan situasi ini secara konstruktif. Saya sepenuhnya bersedia bekerja sama dengan manajemen klub untuk menyelesaikan masalah ini dan memberi izin yang diminta. Banyak yang mungkin telah berubah, tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah bahwa saya, Ter Stegen, saya cinta kalian para Culers. Itu ya. Itu klarifikasi dari Ter Stegen. Oke. Langsung nih ya, ada beberapa poin penting dan beberapa mungkin kenangan Ter Stegen di Barcelona gitu. Yang gue takutin adalah kita tuh terlalu cepat untuk kayak mencari kambing hitam, atau kita terlalu cepat untuk melupakan jasa gitu ya. Karena gue juga ngerasa kayak cepat banget gitu waktunya, kayak Ter Stegen diasingkan di Barcelona, kaptennya juga mau dicopot, terus media-media nyerang Ter Stegen, ada narasi-narasi yang tadi Ter Stegen bilang nggak sesuai, nggak berdasar juga. Jadi gue ngerasa gue adalah orang yang tahan dulu kita lihat siapa yang benar, karena gue juga nggak menutup kemungkinan kerap kali Barcelona tuh sering juga menggunakan buzzer atau membuat media menggiring narasi yang akhirnya tuh kita benci atau kita dapat gitu kambing hitamnya yang buat disalahin gitu. Ya kayak lu lihat aja gimana kita sama Dembele, mungkin gue kena juga dulu, kesal banget sama Dembele gitu. Tapi Dembele ya tetap cinta-cinta aja sama Barcelona walaupun pindah dan kita anggap matre gitu. Terus Messi, gimana caranya Messi dikeluarin dari Barcelona, ya, Suarez juga. Terus ya ada beberapa pemain lah yang kita udah punya nih rasa pengen, ini orang pengen dikeluarin, ini orang pengen nggak kepake lagi di proyek Barcelona, tapi seakan-akan Barcelona nggak mau terlihat salah. Padahal mah ya udah statement aja, kalau mau pemain emang nggak masuk proyek bilang, pemain nggak mau diperpanjang lagi bilang, nggak usah takut kehilangan fans, nggak usah takut. Yang penting lu kasih sikap gitu. Kalau buat gue ya, Barcelona kan kadang suka gitu ke pemain ya, kalau kita mau belain dari sisi pemain. Oke. Ter Stegen ya, awal datang ke Barcelona, dia 2014 dari Mönchengladbach. Ya dia lama juga jadi kiper kedua, terus dia bermain bukan sebagai starting di La Liga ya. Dia saat itu masih ada Claudio Bravo,
Ter Stegen main di Copa del Rey dan UCL. UCL beberapa kali. Jadi dia cuma main di Copa del Rey gitu. Setelah itu dia menjadi kiper nomor 1. Bagus banget kontribusinya, distribusinya kelas, refleksnya tajam banget. Dia bisa jadi goal playing keeper juga. Elemen penting buat di Barcelona lah ya, dia ngerasain masih ada si Neymar, dia ngerasain masih ada si MSN, dia ngerasain gitu kan. Jadi yang udah gue bilang, perjalanan Ter Stegen untuk menjadi seorang kiper itu kayaknya sih sebenarnya udah selesai gitu buat Barcelona. Tinggal lu cari nextnya itu apa gitu. Nah, dia dapat pick juga ya di 2022-2023, dia clean sheet terbanyak. Itu dapat Zamora Trophy, kiper terbaik Eropa versi banyak atau versi beberapa analis. Dan setelah itu bahas kontrak ya. Ini kontrak ada keretakan yang lama-lama menjadi bocor, ya, bocor halus jadi bocor besar gitu. 2020-2022 Ter Stegen perpanjang kontrak, gajinya di up ya. Laporta bilang dia termasuk dalam kontrak emas era Bartomeu waktu itu. Ya, dia menyebabkan krisis keuangan juga dengan jangka panjang. Laporta masuk dan mulai nyisir ulang, ditata lagi keuangan-keuangan, kontrak-kontrak mahal. Ter Stegen bisa jadi salah satu yang terlihat cukup tinggi nih saat itu. Ya, dia mulai tuh retak-retak. Dan lebih parahnya lagi, Ter Stegen ini kena cedera ya, dia operasi friksi medis itu 2023-2024. Dia mengalami cedera punggung, ya dia pulih jalur operasi. Ya, sebenarnya klub nih pengen dia tunda operasi biar bisa main dulu di tengah musim nih, karena saat itu padat tuh. Tapi nggak bisa, ya resikonya juga panjang. Akhirnya diambil cuti Ter Stegen yang akhirnya masuk Szczesny. Nah, mulai nih ada fans-fans yang bully Ter Stegen, yang bilang dia sebenarnya nggak bilang dia tuh menghindar, nggak loyal, bahkan bikin klub rugi karena gajinya gede. Ya, dan media juga bocorin gosip tentang Ter Stegen yang sengaja menunda tanda tangan supaya klub nggak bisa daftarin pemain baru. Gue nggak tahu itu. Kalau itu salah berarti itu jadi fitnah ya. Nah, terus klub membungkam, fans semakin culer-culer, semakin kepancing nih sama media, sama Barcelona gitu. Barcelona dari pihak manajemen nggak ada yang membela Ter Stegen. Tapi kalau pemain tuh masih ada tuh, kayak Rafinha bela ya dulu, Xavi juga, terus beberapa pemain yang masih ada di Barcelona itu membela Ter Stegen karena mungkin dia tahu situasinya. Tapi kalau dibela secara masif bahaya juga buat karir teman-teman yang ada di Barcelona gitu. Nah, mulai nih ada ketegangan, dia makin di saat Ter Stegen udah balik lagi kepercayaan diri, tapi belum bisa ngebalas dengan cuek dan diam gitu. Ya, jadi mungkin kayak apa ya? Ya udah pede, cuma saingan makin banyak dan udah diasingkan gitu. Ban kapten mau dicopot. Akhirnya Ter Stegen membuat klarifikasi. Ini udah benar-benar jelas retak hubungan antara Stegen dan itu sebenarnya bukan sekedar klarifikasi medis. Itu menurut gua klarifikasi Ter Stegen itu buat gue nih ya, buat gue pribadi, sebenarnya memang abu-abu antara cinta dengan klub atau mencari aman dengan posisi. Ya, tapi kalau cinta sama klub tapi nggak dihargain sama Barcelona, ya udah kita siap-siap move on dari Ter Stegen. Gue juga ya udah ada 3 juga kiper lah. Ya gitu ya. Jadi Ter Stegen sama Barcelona ini menurut gue bukan cuma dimulai karena blunder, tapi karena klub pelan-pelan juga berubah, yang dari Meskein Club dari lebih dari sekedar keluarga, ini udah menjadi emang udah perusahaan gitu. Udah emang harus seperti ini gitu yang terjadi. Dan yang lebih menyedihkan bukan karena Ter Stegen yang segagal-gagalnya, tapi karena dia pernah juga terlalu berjasa, terlalu mahal dan terlalu senyap buat Barcelona. Itu sih ya. Ya, jadi poin-poin penting tentang loyalitas itu, Ter Stegen masih dianggap kiper nomor 1 tanpa saingan serius, dan klub nggak benar ambil kiper pelapis saat itu buat ngegendong. Jadi saat itu masih aman-aman aja sebelum masuk Szczesny. Ya, manajemen tidak transparan
soal komunikasi ya. Kenapa bisa ada narasi liar? Ini ada beberapa poin pertanyaan ya. Kenapa ada bisa narasi liar ya tentang Ter Stegen menunda operasi biar nahan financial fair play klub. Biar biar menggiring opini bahwa gara-gara Ter Stegen nih beberapa pemain yang nggak didaftarin nggak bisa gitu. Itu digencarkan tuh serangan tuh. Cuman Ter Stegen masih diem. Ini hampir ada salah semua sih. Nah dari sisi fans, ini ada beberapa yang memang real banget ngelihat Ter Stegen permainannya udah nggak seperti dulu, tapi ada juga yang udah terlalu cepat buat ngelupain pengorbanan. Ya, jadi saat Ter Stegen lagi drop performnya, langsung jadi kambing hitam dan waktu dia sendiri, ya dia single handling nyelamatin klub. Nah itu kayak nggak ada yang inget gitu. Waktu kayak dia pernah jadi save terbanyak kayak gitu, itu udah pupus semua di mata fans yang pengen nyerang gitu. Tapi Ter Stegennya sendiri juga nggak bener-bener banget, ya nggak mulus dan nggak suci-suci banget, ya. Udah pasti operasi itu penting, tapi kenapa nggak dari awal musim sebelum mepet nih sama pendaftaran La Liga, ya? Kenapa nunggu makin parah? Ya komunikasi ke fans juga dia telat, klarifikasi telat, komunikasi telat, preskon juga nggak ada gitu. Jadi dia baru klarifikasi ketika ada gosip. Dia udah ketika gosip sudah memanas dia baru datang buat klarifikasi. Jadi Ter Stegen sebenarnya bukan korban sepenuhnya, tapi dia juga bukan penjahatnya menurut gue itu. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang salah, hampir semua salah. Ter Stegen salah karena telat ambil sikap medis dan telat ngomong. Klub juga salah karena manajemen komunikasi kacau dan terlalu tergantung sama nama besar. Kalau buat fans juga ada beberapa poin yang salah karena sangat reaktif, kadang lupa jasa dan gampang percaya sama narasi yang belum dikonfirmasi langsung gitu ya. Jadi ini yang membuat klub kayak Barcelona tuh jadi klub yang rapuh secara emosional, yang dihukum ya, bukan yang gagal tapi yang penuh atau yang pernah berjasa tapi dia lagi turun performnya. Itu ya menurut gue. Kalau soal klarifikasi kalian, gue juga nangkep ada beberapa poin yang terklarifikasi, ada juga yang nggak diklarifikasi ya, kayak kenapa lu baru ngomong, kenapa lu nunggu meledak dulu isunya, dan kenapa nggak menjaga komunikasi dengan baik dan dengan fans. Itulah yang bisa gue sampaikan. Kalau menurut gue dengan pola-pola Barcelona sebelumnya, ya Ter Stegen sebenarnya udah ngerasa ban kapten mau dicopot. Terus ada narasi-narasi bukan dari manajemen tapi dari media, lalu diserang fans. Harusnya Ter Stegen udah ngerasa kalau tahun depan atau musim ini itu bukan proyeknya dia. Ya, ini bukan proyeknya dia lagi bersama Barcelona. Dan lu bayangin ya, di posisi kiper udah banyak. Ya, Joan Garcia bisa goal playing keeper, Szczęsny ya buat kiper backup itu udah cukup. Buat apa Ter Stegen? Menurut gue gitu. Ya, sekali lagi buat apa gue ini dasarnya adalah ya lu nyari apa lagi, di Barcelona udah dapat semua. Ya, gue lupa ya, treble tuh kayaknya udah dapat juga dah, treble winner. Treble. Iya, yang ada di yang final lawan Juve kan Ter Stegen kipernya. Udah dapat jadi kiper dengan save terbanyak udah pernah, nunggu apa lagi gitu. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah masanya Ter Stegen di Barcelona udah enggak menurut gue. Gue bukan ngikutin narasi yang gara-gara lu nggak bisa didaftarin. Ya walaupun gue menyayangkan sikap telat dari Ter Stegen untuk pasang badan. Dan gue tidak pernah melupakan jasa Ter Stegen ketika dia menjadi tulang punggung Barcelona juga. Itu aja ya. Ambil aja hikmah dari siapa? Inigo Martinez, orang bersedia mundur. Ya mudah-mudahan ada yang mau klub. Karena gue ngerasa ini udah toksik, udah nggak sehat buat dijalanin lebih lanjut. Jadi Ter Stegen memang lebih baik pindah dari Barcelona. Mudah-mudahan dapat klub yang bagus di akhir-akhir transfer ini, dan ya Ter Stegen cepat sembuh, dapat gaji yang bagus juga. Itu aja.
Silakan di komen. Kalau yang nggak setuju, yang setuju, jangan lupa nonton Dance TV setiap Senin di YouTube Dance TV. Vamos!